Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angela Wulan Ferliana dengan NIM 2108031102037 dari kelas A Praktek Akuntansi Perbankan dan Syariah. Saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, clearing, dan pajak. Akuntansi kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Perubahan posisi saldo kas di bank dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut, yaitu penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah, kemudian penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia, dan penggunaan untuk transaksi internal bank seperti untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Transaksi internal bank syariah dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu tanpa menggunakan kas kecil dan dengan menggunakan kas kecil. Untuk transaksi tanpa menggunakan kas kecil, bank biasanya melakukan pembayaran via rekening. Adapun transaksi dengan menggunakan kas kecil itu biasanya dilakukan untuk transaksi yang nilai rupiahnya relatif kecil, antara lain untuk pembayaran konsumsi, biaya transportasi, biaya langganan koran atau majalah, dan biaya listrik atau air. Akuntansi kas kecil pada bank dapat menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system ataupun sistem dana berfluktuatif, fluctuating system. Transaksi dana kas kecil dengan sistem dana tetap meliputi pembentukan dana kas kecil, pemakaian dana kas kecil, dan pengisian dana kas kecil. Pada akuntansi kas kecil dengan sistem dana berfluktuasi, pada saat pengisian kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Berikut contoh kasus transaksi kas kecil. 1 Maret 2022 dibentuk dana tetap kas kecil sebesar 500.000. 3 Maret 2022 dibayar biaya konsumsi rapat 40.000. 7 Maret 2022 dibayar biaya bahan bakar mobil kantor 60.000. 10 Maret 2022 dibayar biaya asuransi cash in safe 50.000. 11 Maret 2022 dibayar biaya asuransi cash in transit 20.000. 15 Maret 2022 dibayar biaya langganan koran dan majalah 40.000. 23 Maret 2022 dibayar biaya listrik bulan terakhir 120.000. 26 Maret 2022 dibayar biaya air bulan terakhir 100.000. 27 Maret 2022 dibayar biaya servis kendaraan kantor 50.000. 31 Maret 2022 kas kecil diisi kembali. Jurnal transaksi kas kecil dengan menggunakan metode dana tetap. Dalam metode ini, pada saat pembentukan dana kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan selanjutnya pemakaian kas kecil tidak di jurnal, tapi hanya diarsip, sehingga saldo dana kas kecil akan tetap, yang berubah dalam komposisi kasnya, karena komposisi kasnya terdiri atas uang tunai dan arsip yang bernilai untuk ditukarkan. Pada saat pengisian kembali, jumlah uang berkurang tetapi bukti pemakaiannya bertambah. Pada saat pengisian kembali, bank akan mendebit biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan mengkredit rekening kasnya, sehingga jurnalnya adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Maret 2022, dana kas kecil pada sisi debit sebesar 500.000. Kas pada sisi kredit sebesar 500.000. Tanggal 31 Maret 2022, beban konsumsi rapat pada sisi debit sebesar 40.000, beban bahan bakar pada sisi debit sebesar 60.000, beban asuransi cash in safe pada sisi debit sebesar 50.000, beban asuransi cash in transit pada sisi debit sebesar 20.000, beban koran dan majalah pada sisi debit sebesar 40.000, beban listrik pada sisi debit sebesar 120.000, beban air pada sisi debit sebesar 100.000, beban servis kendaraan pada sisi debit sebesar 50.000, kas pada sisi kredit sebesar 480.000. Akuntansi penempatan pada Bank Indonesia dan clearing. Penempatan pada Bank Indonesia dilakukan dalam bentuk giro dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia itu merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dengan giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing. Mutasi giro Bank Indonesia makin sering dilakukan bila transaksi antar bank atau antar cabang makin banyak. Transaksi tersebut dibatasi oleh Bank Indonesia, tidak boleh sampai mengakibatkan ketentuan jumlah giro wajib minimum tidak tercapai. Bentuk lain penempatan dana bank syariah pada Bank Indonesia
adalah dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI Syariah yang merupakan instrumen pengganti atas sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau SWBI. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Untuk mengikuti clearing, bank komersial harus terlebih dahulu terdaftar sebagai peserta clearing pada penyelenggara clearing, yaitu Bank Indonesia. Dalam kegiatan clearing digunakan warkat, dokumen, dan formulir clearing. Kasus transaksi clearing, tanggal 5 Juli 2022, Bank Murni Syariah menerima tagihan dari Bank Peduli Syariah sebesar 200 juta untuk beban Bapak Milo. Tanggal 6 Juli 2022, Bank Murni Syariah menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia dan pada tanggal itu juga clearing dinyatakan berhasil sebesar 300 juta untuk keuntungan rekening giro Bapak Owen. Jurnal transaksi di atas adalah sebagai berikut. Tanggal 5 Juli 2022, giro Bapak Milo pada sisi debit sebesar 200 juta. Giro pada Bank Indonesia pada sisi kredit sebesar 200 juta. Tanggal 6 Juli 2022, giro pada Bank Indonesia pada sisi debit sebesar 300 juta. Giro Bapak Owen pada sisi kredit sebesar 300 juta. Akuntansi pajak, aktivitas bank syariah yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan seseorang merupakan objek pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Berikut adalah beberapa jenis objek pajak yang terkait dengan aktivitas bank syariah beserta tarif pajak yang dikenakan. Yang pertama, ada penerimaan bonus giro wadiah oleh nasabah giro wadiah dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2 giro sebesar 20% dari bonus yang diterima nasabah. Kemudian, penerimaan bagi hasil oleh nasabah giro mudarabah, tabungan mudarabah, dan deposito mudarabah dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2. Ketiganya dikenakan pajak sebesar 20% dari bagi hasil atau bonus yang diterima. Penghasilan yang diterima pegawai bank syariah dikenakan PPh pasal 21 perorangan dikenakan pajak sebesar 10%. Penghasilan bank syariah yang kena pajak dikenakan PPh pasal 21 badan, dan dividen yang dibayar bank syariah kepada pemegang saham dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dividen. Kasus transaksi pajak, tanggal 30 Oktober 2022, dibayar bonus giro wadiah pada rekening Bella Hadid nasabah giro wadiah BMS sebesar 100.000. BMS memotong pajak 20% PPh pasal 4 ayat 2 giro. Tanggal 30 Oktober 2022, dibayar bagi hasil yang sudah diumumkan tapi belum dibayar dan langsung dipotong pajak ke rekening Jenny nasabah tabungan mudarabah sebesar 60.000. Tanggal 1 November 2022, dibayar gaji Joshua pegawai BMS sebesar 3 juta, dipotong pajak sebesar 10%. Gaji langsung masuk rekening tabungan mudarabah Joshua. Tanggal 1 November 2022, dipotong PPh pasal 21 badan masa sebesar 15 juta. Tanggal 1 November 2022, dibayar dividen kepada Noah, salah seorang pemegang saham sebesar 20 juta dan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 dividen. Dividen dibayar via tabungan mudarabah Noah. Tanggal 5 November 2022, disetor semua pajak yang telah dipotong BMS ke rekening pemerintah di Bank Indonesia sebesar Rp256.640.000. Jurnal transaksi pajak sebagai berikut. Tanggal 30 Oktober 2022, beban bonus giro wadiah pada sisi debit sebesar 100.000. Giro wadiah atas nama Bella Hadid pada sisi kredit sebesar 80.000. Titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 giro pada sisi kredit sebesar 20.000. Tanggal 30 Oktober 2022, hak pihak ketiga atas bagi hasil pada sisi debit sebesar 60.000. Tabungan mudarabah atas nama Jenny pada sisi kredit sebesar 60.000. Tabungan mudarabah atas nama Jenny pada sisi debit sebesar 12.000. Titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 tabungan pada sisi kredit sebesar 12.000. Tanggal 1 November 2022, beban gaji pada sisi debit sebesar 3 juta. Tabungan mudarabah atas nama Joshua pada sisi kredit sebesar 2.700.000. Titipan kas negara PPh pasal 21 pada sisi kredit sebesar 300.000. Tanggal 1 November 2022, beban pajak pada sisi debit sebesar 15 juta. Titipan kas negara PPh pasal 21 badan pada sisi kredit sebesar 15 juta. Tanggal 1 November 2022, dividen pada sisi debit sebesar 20 juta
tabungan mudharaba atas nama Noah pada sisi kredit sebesar 16 juta. Titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 dividen pada sisi kredit sebesar 4 juta. Tanggal 5 November 2022, rupa-rupa titipan kas negara pada sisi debit sebesar 256.640.000. Bank Indonesia pada sisi kredit sebesar 256.640.000.